Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Isti akan mengajarkan mata kuliah Matematika Keuangan Syariah. Deskripsi singkatnya, kuliah ini akan mengajarkan keuangan Islam atau syariah yang berisi neraca keuangan bank syariah, sukuk atau obligasi, saham syariah, dan pemodelan bagi hasil. Sebelum kita mulai kuliah kita, alangkah baiknya kita meluangkan waktu untuk berdoa selama 1 atau 2 menit aja, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari segala virus, kuman, penyakit, mara bahaya, musibah dan yang lainnya. Dan semoga COVID-19 ini segera berakhir. Amin amin rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini adalah beberapa sumber rujukan buku yang bisa kalian baca untuk menambah referensi kalian, yaitu buku Bu Novriana Sumarti, Matematika Keuangan Syariah, percetakan ITB, tapi ini bisa kalian beli di Tokopedia. Ada juga yang ditulis oleh Pak Adi Warman Karim, bisa beli di Gramedia atau di Tokopedia, kayaknya juga ada deh. Nah, ini penilaiannya. UTS Ibu ambil 35%, UAS 35%, kuis tanpa tugas 20%, kehadiran 10%. Dan ingat, kalian kalau mau ikut UTS atau UAS itu perkuliahan di setiap sesinya harus minimal 80% dari jumlah pertemuan baru bisa ikut UTS atau UAS. Oke, kita mulai pembelajaran kita ya. Sejarah Perbankan Syariah Indonesia. Konsep telah direncanakan di tahun 1990, konsep pembentukan perbankan syariah ini, saat MUI melakukan lokakarya di Cisarua, Bogor. Tahun 1991, PT Bank Muamalat Indonesia didirikan dan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992. Jadi yang pertama sekali ada bank syariahnya itu adalah Bank Muamalat. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai bank dengan sistem bagi hasil, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini adalah regulasinya ya. Poin ini adalah regulasi tentang perbankan syariah. Kemudian banyak bank konvensional yang mulai membentuk usaha perbankan syariah, seperti Bank Mandiri Syariah yang didirikan pada tahun 1999. Hingga September 2016, terdapat 13 bank umum syariah dan 21 unit usaha syariah di Indonesia. Pertumbuhan bank syariah dalam 10 tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan sekitar 40% per tahun, di mana bank konvensional hanya 20%. Tetapi, meskipun hampir 20 tahun perbankan syariah terbentuk, hingga tahun 2015 pangsa pasar bank syariah masih di bawah 5%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Muslim Indonesia yang belum tertarik untuk menjadi nasabah di perbankan syariah. Mereka masih memiliki bank konvensional dibandingkan bank syariah untuk menyimpan atau meminjam dana. Nah, ini mungkin saja ya dikarenakan pengetahuan akan masyarakat Indonesia yang belum mengerti akan nisbah bagi hasil. Kalau di perbankan konvensional kan sudah jelas ada bunga sekian persen. Jadi kalau misalnya nasabah menabung, dia bakalan tahu berapa bunga yang akan ia peroleh. Sedangkan nisbah bagi hasil kan tunggu ada keuntungan dari investasi perbankan syariah, baru nanti dibagi sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan bersama. Nah, jadi karena sistem nisbah bagi hasil yang seperti itu, mungkin masyarakat Indonesia taunya itu rugi banget, padahal enggak, belum tentu seperti itu ya. Jadi pengetahuan akan nisbah bagi hasil pada bank syariah itu belum masuk di masyarakat Indonesia, maka mungkin saja karena itu maka hal ini terjadi. Definisi bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 4, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang
bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kelompok bank syariah ada 3, yaitu yang pertama bank umum syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti transfer, inkaso, mendiskonto, traveler's check, ATM, pembayaran gaji, safe deposit box, dan lain sebagainya. Hingga tahun 2016, terdapat 12 bank syariah yang telah beroperasi di Indonesia, diantaranya Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah BRI, serta Bank Syariah Bukopin. Nah, baru-baru ini juga udah ada BCA Syariah. Yang kedua, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank perkreditan rakyat yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank ini tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tidak seperti yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Yang ketiga, unit usaha syariah. Cabang syariah bank konvensional. Unit usaha syariah atau UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Contohnya adalah BTN Syariah, Taman Syariah, Bank Permata Syariah. Oh, berarti tadi BCA Syariah termasuk di sini. Neraca keuangan perbankan. Itu seperti ini, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Sebelah kiri adalah yang aset-asetnya. Asetnya ada current asset, ada yang fixed asset. Nah, kemudian sebelah kanannya itu liabilitas dan ekuitas. Liabilitas ini adalah kewajiban bank, bisa berupa misalnya nasabah nabung di bank, maka itu akan menjadi liabilitas bagi si bank. Kenapa? Karena si bank wajib untuk mengembalikan uang yang ditabung oleh si nasabah beserta, kalau di konvensional beserta bunganya, kalau di bank syariah yang akan mudharabah beserta bagi hasilnya, nisbah bagi hasilnya. Seperti itu. Neraca keuangan bank atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang mencakup aset, kewajiban, dan modal. Neraca keuangan terdiri dari 2 kolom. Di sebelah kiri merupakan kolom aset dan di sebelah kanan adalah kewajiban dan modal. Aset atau aktiva sama dengan liabilitas, kewajiban, ditambah ekuitas atau modal. Aset. Aset sumber ekonomi atau harta total yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat untuk perputaran usaha. Ada 2 jenis aset, yaitu current asset. Current asset ini adalah aset lancar, yaitu aset yang bersifat liquid atau mudah diuangkan. Jangka waktu periode kurang dari 1 tahun. Jadi kurang dari 1 tahun itu mudah dicairkan, seperti cash, money, deposito, saham, dan lain-lain. Yang kedua, ada fixed asset atau aset tetap, tidak lancar, aset tak liquid gitu ya. Biasanya merupakan aset-aset perusahaan seperti peralatan, bangunan, tanah, dan sebagainya. Jadi dia tidak mudah untuk dicairkan. Kemudian liabilitas atau kewajiban. Liabilitas kewajiban atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat dari proses kegiatan usaha. Ada 2 jenis liabilitas, yaitu current liabilitas merupakan hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contoh, hutang usaha, hutang bank, atau waktu jatuh tempo pendek, dan lain-lain. Yang kedua, ada long term liability, merupakan hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contoh, hutang bank, waktu jatuh tempo panjang, dan hutang obligasi, dan lain-lain sebagainya. Modal atau equity, modal biasanya terdiri dari beberapa sumber, yaitu modal pinjaman, modal sendiri, atau juga bisa dari sisa laba yang ditahan, yaitu laba yang tidak dibagikan. Fractional reserve system. Fractional reserve system banking ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Federal
Fractional Reserve Banking adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Federal Reserve Bank untuk mengatur pergerakan uang dari bank-bank yang ada di negara tersebut. Tujuannya agar bank-bank tersebut tidak mengalami kasus bank runs atau bangkrut. Nah, Federal Reserve Bank di Indonesia adalah Bank Indonesia. Contoh penerapan persamaan neraca sehingga nilai persamaan ruas kanan akan selalu sama dengan nilai persamaan ruas kiri. Di sini ada aset, ada liabilitas. Aset contohnya kas, kredit, giro, aset tetap. Liabilitas bisa berupa simpanan nasabah, hutang dari bank lain, modal saham, dan ekuitas. Contoh, ada seorang nasabah yang menabung ke bank sebesar 1 juta rupiah. Maka di neraca bank kita letakkan di simpanan itu plus 1 juta. Kenapa? Karena di sini si bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang nasabah yang sebesar 1 juta ini. Nah, tadi kan dikatakan bahwa nilai di ruas kiri harus sama dengan kanan. Nah, di kanan udah ada nih plus 1 juta. Terus di kirinya di mana plus 1 jutanya? Di kas. Nah, ini dibuat A aksen ya. Berarti ini berpadanan dengan yang simpanan nasabah tadi. Nah, jadi simpanan si nasabah itu berpindah ke kasnya bank. Kemudian ada lagi nih, si nasabah tadi mengambil uangnya 500.000, berarti kewajiban bank berkurang dong 500.000. Kenapa? Karena dia udah menyerahkan uang nasabah sebesar 500.000. Nah, jadi di kirinya di mana? Tetap di kas. Di kasnya itu berkurang 500.000 juga. Kemudian seperti ini. Ada seorang nasabah ingin hutang ke bank ini sebesar 100 juta rupiah. Tapi bank ini nggak punya uang. Maka caranya adalah pertama sekali si banknya hutang dulu dari bank lain sebesar 100 juta. Nah, 100 jutanya tadi masuk dulu ke kasnya bank. Baru dikreditkan ke nasabah 100 juta. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian karena sudah dikreditkan ke nasabah 100 juta, maka kasnya si bank berkurang dong 100 juta. Makanya ada minus 100 juta di bagian kas. Selanjutnya begini. Tadi yang nasabah yang hutang ke bank tadi membayarkan hutangnya sebesar 25 juta. Gitu ya. Dia bayar hutangnya 25 juta, otomatis uang yang 25 juta itu masuk ke kas. Nah, tapi kan karena tadi si nasabah tadi meminjam, pasti ada dong, dia kan meminjam untuk usaha tuh, misalnya UMKM, pasti ada dong keuntungan dari UMKM yang selanjutnya keuntungan itu akan dibagi hasilnya itu dibagi gitu. Nah, ini ada nisbah bagi hasil di sini. Katakanlah nisbah bagi hasil untuk banknya adalah 500.000, maka di kas yang masuk adalah 25.500.000, sedangkan kredit berkurang 25 juta. Nah, kemudian ini kan 25.500.000, ini kurang 25 juta, berarti ada 500.000 dong yang belum ada di kanan gitu ya. Nah, itu di mana masuknya? Bisa begini skemanya. 100.000 diberikan ke nasabah yang tadi yang nyimpan 1 juta gitu ya, untuk sebagai nisbah bagi hasilnya, dan 400.000-nya dijadikan modal atau ekuitas. Seperti itu caranya. Paham ya? Oke, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.